Selamat pagi, Anda menyaksikan Sapa Kalimantan Barat bersama saya Dea Citra Rahmatika. Tema kita hari ini mengawal new normal dengan narasumber Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Acara ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV dan Radio Sonora bersama Biro Adpim Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saya sapa dulu Pak Gubernur Kalimantan Barat. Pak Miji, selamat pagi. Pagi. Ini menarik, kita sudah lebih dari 3 bulan sejak pertama kali Bapak mengumumkan pasien COVID-19 pertama di Kalimantan Barat. Angkanya sudah 270 ya Pak hari ini? 278. 278, yang paling baru. Ya. Kita sudah mulai menerapkan new normal dimulai dari tempat ibadah. Evaluasinya sampai dengan hari ini seperti apa Pak Gubernur? Ya, jadi kita lihat kalau dilihat kurvanya ya, tingkat kesembuhan kita sudah di atas 60%. Nah, kemudian tingkat yang terkonfirmasi yang positif itu semakin menurun jumlahnya, tapi masih fluktuatif ya. Nah, kemudian data-data ini yang kita lihat kemudian RO kita ya, artinya tingkat keterjangkauan satu orang ke orang lain itu di bawah 1 ya, R0-nya itu di bawah 1. Kita R0 kita tuh ada yang 0,97 Pontianak, ada 0,86 Singkawang, ada yang 0,46 Ketapang, tapi sudah berubah lagi ya itu. Nah, kita lihat hanya mereka rata-rata kepala daerah karena dia juga gugus tugas, diskusi, ada yang sudah mau membuka diri, ya bahkan ada yang kayak Sintang ngotot mau melaksanakan tatap muka, tapi di daerah. Nah, kita tidak ada lagi jaminan wilayah yang Kalbar ini yang bebas, sebebas-bebasnya COVID, nggak ada. Karena jalur lalu ini hubungan antara satu daerah dengan daerah lain sudah lancar, ya. Jadi nggak bisa kita melockdown satu daerah, nggak ada lockdown juga, tidak ada PSBB juga, tapi harusnya hati-hati aja. Walaupun satu daerah saat ini angka COVID-nya 0, bukan berarti daerah ini bebas risiko belum tentu. Penularan. Nah, kebanyakan daerah itu ya ada satu kabupaten kejadian, saya melihat dia merapid testnya itu cuma ya misalnya penduduk dia 250.000. Dia rapid testnya cuma 500 saja. Nah, ternyata dari 500 itu yang negatif, yang reaktif itu 57. Hitungan saya waktu itu 12,6%. Saya juga wanti-wanti, ini bahaya, saya bilang, walaupun masih hijau, saya bilang masih zona hijau, yang boleh beraktivitas, tapi ini bahaya, karena cuma 500. Ya. Nah, ini begitu kan. Nah, ternyata begitu, ada langsung 12 kasus. Ya. Nah, itu yang bahayanya. Kalau yang kita tangkap dari kondisi itu, berarti kan masih belum sama pemahamannya tentang bahaya COVID-19 ini. Apalagi kalau sekarang statusnya karena sudah begini, new normal. mungkin mereka berpikiran, kepala daerah itu berpikiran biaya yang mahal. Rapid test itu satu kan 200 ribuan waktu itu, pernah sampai 300 ribu, turun 250 ribu, turun ke 200 ribu, sekarang ada 180 ribu dan sebagai satu ya. Nah, kalau dia harus merapid tes sampai 5 ribu kan, itu yang mungkin dia pikir ya. Tapi kalau saya nggak berpikir itu, karena ketika pasiennya itu semakin berat ya, semakin berat, maka biaya untuk menyembuhkannya semakin mahal. Nah, kan ini. Ada satu pemahaman yang salah dari ini di daerah ya. Sebetulnya dia bilang, untuk apa sih rapid test kalau memang bukan menentukan orang positif atau tidak. Nah, rapid test itu ya fungsinya untuk menjaring orang-orang yang terpapar virus. Belum tentu virus corona. Nah, kalau membuktikan apa virus corona atau tidak, dia harus di PCR, swab PCR-nya. Nah, bisa jadi kita kirim, kayak hari ini kita dilaporkan dari Untan dengan pusat itu ada 248 sampel yang keluar hasilnya. Yang positif cuma 8. Artinya dari 248 ini kan orang yang terpapar virus, diambil swabnya, nah ternyata begitu di lab itu. Nah, ada kandungan tertentu, jumlah tertentu virus yang baru dikatakan positif.
Ada yang nih, nah awalnya waktu itu yang hebat itu alat kita yang di Untan. Artinya kalau Untan bilang positif, sembuh, pasti sembuh. Kenapa? Kandungan virusnya itu dia standarnya 250. Sementara di pusat ada 4.500. Kalau 60 swab yang dikirim ke Untan itu bisa 60-60-nya itu positif. Karena standarnya rendah sekali, 250. Baik. Nah, tapi kalau Untan katakan sembuh, itu sembuh betul-betul sembuh. Dari angka yang saat ini masih dalam perawatan, kira-kira mungkin kita sudah punya prediksi berapa persen yang akan sembuh? Kita hitung dengan angka dulu. Saya sih berharap semua sembuh. Sekarang tingkat kesembuhan itu sudah di atas, sebelum masuk kelas 8 ini kita sudah 64%. Ya, kita termasuk ya urutan 24 ya, yang tingkat kesembuhannya cepat gitu. Saya yakin kalau menu mereka, makan mereka, imunitas mereka kita jaga ya, karena obatnya kan belum ada nih, tinggal menjaga imunitas mereka. Saya perkirakan tingkat kesembuhan kita bisa di atas 90%. Baik, kalau misalnya kita kembalikan tadi, rapid test menjadi salah satu tolok ukur apakah kepala daerah serius atau tidak dalam penanganan COVID. Kalau misalnya alasan mereka mengkhawatirkan terlalu banyak rapid test adalah anggaran, apakah sebenarnya bisa disiasati postur anggaran dengan rapid test sekarang yang harus dilakukan? Sekarang ini sudah cukup bagus ya, daerah-daerah itu rata-rata sudah masif. Nah, Melawi sudah melakukan hal-hal yang ini ya. Dan ada juga kalau di rapid test banyak temuan reaktif, nanti harus mengisolasi mereka, harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, harus rumah sakit, ini, itu, dan sebagainya. Nah, ini juga harusnya tidak dipikirkan karena kita masing-masing sudah punya anggaran untuk itu. Nah, biarkan provinsi menangani urusan yang PCR-nya, ya, daerah cukup rapid test, nah kemudian masing-masing kita melihat bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat. Nah, kalau PCR itu lebih mahal dari rapid test. PCR itu satu orang, kalau yang lab kita ya, itu perkiraan kita hitungannya 660.000. 660.000. Satu sampel. Oke. Nah, kalau rapid test 200-an, ya. Nah, kalau dibilang, wah ini kan main-main di mana? Saya bilang kita ini kalau boleh ya, nggak ada nih ya, capek aja ngurusnya. Ya, ada yang bilang, wah itu kan konspirasi gimana? Itu Surabaya itu bapaknya perawat meninggal, ibunya bidan meninggal, anak dokter meninggal juga, COVID semua. Emang mau? Dan segar-segar ada kok. Bagaimana? Nah, Amerika tuh mau mengorbankan sampai ini. Nah, sekarang yang meninggal di dunia itu sudah 400.000 lebih. Betul. Itu. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke yang namanya tatanan normal baru atau new normal. Kita bahas setelah jeda berikut ini, Pak Gubernur. Kami akan jeda dulu sejenak. Kan ini menarik ya, kalau misalnya kita hitung dari 15 Maret sampai dengan Juni, saat ini kurang lebih 3 bulan sudah ada lebih dari 270 kasus. Kalau dihitung kasar saja, berarti setiap hari ada sekitar 3 orang yang terjangkit virus ini. Bagaimana dengan masa new normal ketika pelonggaran aktivitas sudah diberlakukan? Kita bahas setelah yang berikut ini. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Saya tahu Pak Gubernur, ini hitung-hitungan rata-rata saya ini pasti tidak akademis karena menghitungnya membagi jumlah hari dengan jumlah pasien gitu. Karena kan yang digunakan pasti adalah kurva. Tapi memasuki new normal, adakah kekhawatiran akan ada ledakan jumlah pasien konfirmasi baru? Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, bisa terjadi ya, pengalaman kita di negara-negara yang maju ya, yang sistem sosialnya sudah baik, penanganan kesehatannya sudah baik, tingkat disiplinnya sudah baik, masih terjadi lonjakan setelah mereka melakukan membuka diri ya. Ya, new normal ini kita gunakan kata-kata new normal juga sudah artinya sudah melonggarkan ya, yang selama ini diketatkan dilonggarkan ya. Nah, kita berbicara pada itu, nah, sehingga harus betul-betul disiapkan, jangan kebablasan ya.
Nah, karena misalnya contoh warung kopi itu ya betul ketat, jangan sampai ya pemiliknya harus ada sanksi. Kalau sampai orang di warung kopi itu jauh-jauh gini nggak mau, di kayak gini duduk jauh-jauh nggak mau dia. Ya kalau kita ndak awasin dia tetap ngumpul ngobrol, kan warung kopi itu kan tempat orang bersosialisasi ngobrol. Ya. Kalau disuruh jaga jarak cuma berdua cuma sendiri kan ndak asik juga minum kopi di warung kopi sendiri kan. Bagus duduk di rumah minum kopinya kan. Nah ini dia, dan minum kopi kan tidak bisa sambil menggunakan masker. Kalau misalnya minumnya iya, tapi kalau ngobrolnya kan boleh juga menggunakan masker dan jaga jarak. Kemudian ya yang penting cuci tangan ya. Cuci tangan dengan masker itu yang paling efektif, ya. Nah, bahkan pakai sarung tangan dan sebagainya itu lebih bagus, ya. Nah, kalau itu pasti nggak inilah, ya. Sulit untuk terpapar lah kalau udah itu ya. Kalau boleh meminjam istilah yang digunakan Kapolresta Pontianak, Pak Kombes Pol Komarudin, beliau menyinggung soal masih banyak masyarakat yang sepertinya kurang memahami makna dari new normal karena masih kurang tertib menjalankan protokol kesehatan. Bapak setuju? Ya, karena begini, masyarakat kita itu ya nganggap sepele gitu ya. Nah nanti begitu dia udah terjangkit baru ribut. Nah itu yang saya bilang di Facebook itu ya gini. Ada satu orang yang waktu itu nolak betul ya, ini rapid test apa begini begitu. Nah giliran dia mau ke Jakarta harus rapid test ya. Begitu rapid test reaktif. Mau pulang, anaknya istrinya kita rapid test, anak istrinya nggak kena, cuma dia sendiri, ya. Nah lalu kan harus diisolasi. Nah begitu diisolasi, dia mau pulang nggak bisa, istri marah kalau pulang kan isolasi kita di Upelkes, ya. Nah, tanya saya makan apa? Wah, saya bilang kau makan nasi padang aja, saya bilang panas juga saya kan. Nah ini takut juga dia. Nah sebelumnya dia berani ngomong begini, begitu dia kena takut dia. Nah berarti kan ada mispersepsi yang mungkin harus kita luruskan dengan masyarakat. Seperti apa sih Bapak ingin menyampaikan kepada masyarakat supaya paham betul new normal atau normal baru itu yang seperti apa? Samakah dengan kondisi sedia kala seperti sebelum ada virus? Nggak bisa kita katakan new normal itu seperti hidup seperti yang lalu-lalu ya. Kita sekarang hidup berdampingan dengan virus yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Nah kita tidak tahu apakah ini itu ya, kita nggak tahu. Nah sehingga yang kita harus lakukan adalah lebih disiplin. Intinya lebih disiplin ya. Nah kalau di rumah pastikan di rumah itu memang ya sering bersihkan yang tempat yang sering dipegang oleh lebih dari satu orang ya. Nah kalau dipegang oleh satu orang nggak dibersihkan ya terserah dia kan. Tapi kalau yang misalnya gagang pintu, kursi itu kan kadang ada tamu, ada apa ya. Jangan juga tamunya baru pulang lewat pintu udah bersih kan. Itu nanti dikira orang apa pula ya. Nah, kemudian pahami virus ini bertahan berapa hari, berapa lama. Nah, jangan dengar itu. Kalau perlu dibersihkan aja dah, dilap tiap hari dan sebagainya. Itu kan mengurangi ya. Nah, kita pokoknya tatanan hidup yang baru itu lebih disiplin, lebih teratur. Nah sebenarnya agama sudah ngatur. Ini kan titik beratnya adalah kesadaran masyarakat nih. Gimana soal disiplin, gimana soal protokol kesehatan? Apakah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mungkin mempertimbangkan kita perlu mengatur sanksi agar lebih disiplin seperti razia yang tidak menggunakan masker dan sebagainya? Iya, harus masyarakat kita yang tidak disiplin, tidak menjaga kebersihan perlu ya, perlu. Nah, kadang kan yang ngomong begini begitu. Nah, ya, contoh misalnya saya ambil dari sisi agama yang muslim kan jelas itu. Nah, itu kan ajaran Islam misalnya ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau orang yang nolak diajak buat bersih berarti kan dia itu balikkan lagi ke ajaran agamanya itu ya. Kalau yang ngeyel-ngeyel ya saya tinggal balikkan itu aja. Ya, kau pintar ngomong, saya bilang kau kan pandai agama. Baik. Ya. New normal ini kan di satu sisi dikritisi, tapi juga banyak pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa kalau new normal tidak diterapkan dalam waktu dekat, maka ada ancaman PHK besar-besaran. Ini potensinya atau ancaman ini juga bisa terjadi di Kalimantan Barat? Enggak, saya bilang tidak. Tidak tuh begini ya. Kalimantan Barat ini khususnya bisa Pontianak, Singkawang, dan perkotaan itu rata-rata adalah sektor jasa dan perdagangan.
Artinya ya kemudian kita tidak melakukan PSBB, tidak melakukan lockdown, artinya aktivitas mereka selama ini berjalan seperti biasa, hanya sedikit terhambat, ya, sedikit terhambat. Nah sehingga kalau ini tidak begitu pengaruh, tinggal pemerintah daerahnya lebih ketat dalam artian tadi itu menjaga jangan sampai interaksi mereka terlalu dekat sehingga terpapar virus, kemudian melakukan tracing, ya, semua sampel-sampel untuk melakukan rapid test dan sebagainya, jaring orang yang terpapar virus itu lebih baik menjaga daripada kita harus wah pokok di rumah aja lah, di rumah nggak ada aktivitas, itu lebih yang ini yang lebih susah. Berarti sudah ada dilema yang dihadapi pemerintah nih. Di satu sisi ingin menjaga kalau supaya misalnya masyarakatnya tidak disiplin tertular. tetap melakukan tracing rapid test ya dengan sampel-sampel tertentu di tempat-tempat keramaian, kita bisa hitung, wah misalnya pasar Pelamboyan 100 orang kita ambil sampel, nah ternyata tidak ada yang reaktif, artinya perlu pendisiplinan aja kawasan itu ya. Yang datang nggak pakai masker suruh pulang ya, pedagang nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker jangan dagang ya. Nah tinggal kita berpikir, keterjangkitan itu misal dari uang, kembalian uang dan sebagainya. Bagaimana ke depannya belanja itu sudah menggunakan e-money dan sebagainya. Makanya saya ketika memberi bantuan itu, uang yang saya punya, saya tukar dengan e-money 200.000, 150.000. Nah kita nggak perlu menyiapkan paket. Nah kau belanja ini kebutuhan 200.000, ya udah, jadi belanja dia. Nanti nggak ada ini kan, nggak ada uang. Tidak ada potensi penularan virus dari uang yang dibagikan. Yang jadi banyak perhatian juga, COVID-19 ini dampaknya di bidang ekonomi cukup besar. Evaluasinya 2 atau 3 bulan terakhir selama pandemi di Kalimantan Barat seperti apa Pak? Dari bidang ekonomi. Kalau kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi kita masih bagus. Tingkat inflasi masih terkendali ya. Nah, makanya saya bilang kemarin perusahaan daerah tolong pasokan kebutuhan masyarakat yang harganya suka melonjak itu disiapkan, nah, sehingga bawang merah, cabai rawit kita datangkan. Nah, harganya bisa dikendalikan. Nah, kemudian di perbatasan kita minta konsul di Kucing untuk memfasilitasi bagaimana pedagang perbatasan tetap jalan. Nah, akhirnya Kapuas Hulu sudah tidak masalah karena diizinkan oleh pemerintah Malaysia untuk pedagang antar pedagang berinteraksi, sehingga harga gula pasir di sana bisa 14 sampai 15.000 di kecamatan perbatasan ya. Saya nggak tahu di kotanya. Nah, semua upaya kita lakukan. Dan sambil kita mengevaluasi ke depan apa yang harus kita lakukan ya. Nah, sekarang ini data terakhir kita program Desa Mandiri kita sudah ada 214 Desa Mandiri kita sekarang. Nah, nanti di Desa Mandiri itu harus ada warung desa. Warung desa inilah nanti yang bisa untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan bisa menjadi pusat perekonomian masyarakat Pak desa. Gubernur, saya penasaran, apakah dari angka desa mandiri dan dari status desa mandiri yang diberikan pada setiap desa, ada korelasinya pada angka keterjangkitan virus COVID-19? Ada, ya. Di desa-desa mandiri itu rata-rata ya tingkat keterjangkitan tidak begitu ini. Dan bahkan di desa mandiri itu kehidupan normal biasa ada sih 1-2 ya yang ini. Tapi korelasi sangat besar. Kenapa? Fasilitas kesehatannya ada, semuanya ada ya. Fasilitas ada. Nah, kalau misalnya desa mandiri itu dia indeks kekuatan lingkungannya, indeks kekuatan ekonominya, indeks kekuatan sosialnya. Ada 3 hal ini yang pasti dia sudah lebih baik dibanding yang lain. Sehingga penanganannya ketika menghadapi bencana mereka seperti lebih pandemi siap. ini juga lebih siap. Mereka lebih siap kalau misalnya mau lockdown, mau apa itu. Nah, di desa mandiri juga sebagian besar masalah-masalah yang dihadapi dalam BLT dan apa bisa ditangani dengan baik gitu ya. Ya. Nah, Kita jeda dulu Pak, setelah ini kita akan bahas lagi. Ada beberapa hal yang menarik, tadi sempat disinggung di awal juga, bagaimana dengan dunia pendidikan yang sudah 3 bulan ini terdampak pandemi. Nah, memang sudah diterapkan new normal, tapi ada aturan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita bahas lebih dalam lagi di segmen yang berikut ini.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Kita masih membahas mengawal new normal. Sebelum masuk ke pembahasan kita, saya akan membacakan pada beberapa pertanyaan. Pak Gubernur bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komentar. Ini dari Joni SR. Pak Gub, selain menginformasikan jumlah ODP, PDP yang terpapar, jumlah bantuan dari pemerintah sudah tepat sasaran belum? Dan bantuan dari Pak Gub pribadi ada? Karena gubernur daerah lain semuanya membantu katanya. Silakan dijawab, Pak. Yang jelas jumlah bantuan pemerintah ada yang tepat sasaran, ada yang tidak, karena data kita itu yang tak normal. Katanya kita sudah open data, satu data. Open data, satu data, iya. Tapi data untuk misalnya orang yang miskin, orang apa, itu enggak ini. Kita masih yang data yang lalu-lalu itu, yang lalu itu data nasional, yang lalu enggak itu. Nyambung gitu ya. Nah, ke depan pembelajaran dari kasus COVID, saya bilang kita mau data per RT. RT dipalidasi RW, RW validasi oleh dusun, dusun validasi desa, data desa dipalidasi oleh kecamatan, kecamatan baru kabupaten kota, ya. Nah, nanti saya minta juga kerjasama dengan TNI Polri ya untuk memvalidasi kembali supaya data orang miskin, orang yang perlu bantuan itu by name, by address. Ya itu. Supaya ke depannya bahkan kita mau siapkan mereka ke depannya harusnya punya nomor-nomor rekening sudah. Walaupun duitnya tak ada tapi nomor rekeningnya sudah ada. Jadi bantuan mungkin bisa ditransfer. Bantuan langsung transfer. Nah, kalau bantuan-bantuan ini, bantuan menggunakan APBD, saya pastikan transparan sekali. Termasuk bantuan untuk mahasiswa itu bisa dicek di website kita nanti. Kita akan sampaikan 5.280-an orang, itu mungkin sekitar 6.000-an nanti. Ya itu silakan dicek validasinya ya. Nah, Baik. Untuk bantuan provinsi itu bantuan beras. Beras itu datanya data nasional ya kita itu. Ya. Nah kalau bantuan saya tidak pernah ingin hal-hal yang sifatnya pribadi itu diekspos sehingga seperti pencitraan. Saya terpaksa ini jawab kan pertanyaan. Dana operasional saya dan seluruh pendapatan saya karena saya ada usaha lain juga ya itu saya serahkan ke masyarakat yang ini. Nah, ada orang-orang tertentu yang saya suruh tangani. Misalnya saya tukar dalam bentuk e-money. Ada mahasiswa waktu itu 200 saya beri masing-masing. Berarti untuk mahasiswa waktu itu berasal dari dana pribadi? Pribadi. Oke. Kalau yang saya itu dana pribadi. Nah, kalau daerah beras itu APBD. Nah, saya selalu itu. Nah, kemudian guru ngaji di kota itu 420. Saya suruh antar paketnya ya. Nah, tanya aja ajudan saya ngurus itu. Saya berikan ada 3 lokasi, saya beri 2 ton gula. Waktu harga gula mahal, kau jual 12.500. Nah, duitnya itu ambil untuk pesantren. Setelah ini ada yang bilang, wah Pak Gubernur pencitraan. Nah, terserah dia, karena ditanya. Saya nggak pernah ini ya. Mungkin kalau di ini kan ya besar. Nah sampai hari ini pun masih. Nah kalau nggak percaya tuh lihat di mobil dinas saya pasti ada tuh paket. Nah nanti boleh dilihat nanti di paket masih ada di mobil dinas. Nah kalau kita lewat ada pakai sepeda, saya bilang itu kasihkan itu ya. Nah saya selalu bawa beras ya, selalu bawa paket untuk masyarakat. Bukan sekarang dari wali kota dulu. Nah, cuma nggak boleh kita ini kan ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Jamilah Ayu, Bang Miji, manalah nak new normal? Masjid dekat rumah saya tetap ya orang rapat-rapat safnya. Gimana lah? Nah ini ada pemahaman begini ya. Kita rapat, ini kan safnya diatur itu ya. Lalu ada khatib yang tidak mau jadi imam karena safnya tak rapat. Nah rapat biasanya khatib selalu ya rapatkan dan luruskan saf. Artinya itu tak rapat, dia nggak mau jadi imam. Saya bilang harus ada pemahaman yang betul tentang agama. Rapat dan lurusnya saf itu untuk kesempurnaan sholat, bukan rukunnya keabsahan sholat. Ini yang harus dipahami. Nah dalam kondisi yang seperti ini, ketika zaman Rasulullah, ketika ada badai hujan lebat aja, orang sholatnya di rumah, boleh. Ya. Nah apalagi ini berhadapan sama virus. Dan Rasulullah bilang kalau lihat di satu daerah itu ada keterjangkitan penyakit yang ini, maka larilah kau seperti lihat singa.
Kan itu kan ucapan Rasulullah, emang tidak mau ikut, kan? Nah, kita agama itu pahami utuh, ya, pahami utuh. Nah, rapat dan lurusnya saf, kesempurnaan sholat. Ya, kan selalu hatib bilang, ya, imam selalu bilang, ya, rapatkan untuk kesempurnaan sholat, bukan untuk itu rapat renggang-renggang tak sah, nanti setan di situ. Memang dilihat tuh setan. Baik, berarti pemahaman lagi nih, kembali lagi ke pemahaman masyarakat masalahnya. Ini satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke tema, karena saya rasa ini ada kaitannya dengan tema di segmen ini. Pak, sekolah nih udah berbulan-bulan libur, uang SPP ndak digratiskan ke untuk yang swasta atau ada subsidi misalnya? Karena gurunya dibayar. Kecuali guru tak dibayar, ya. Tapi mungkin nggak kita melakukan subsidi? Kalau negeri semuanya kan udah gratis, sudah kita beri sebesar yang dia bayar di sekolah, ya. Negeri itu kita setiap tahun mengeluarkan 160 miliar untuk 179.000 anak negeri dan beberapa swasta kita bayarkan. Nah, sudah. Kalau untuk yang swasta yang lain, mau mereka dibayar cuma 500 kan tak mungkin, ya. Nah, mereka tetap menggaji guru mereka, dan guru ini tetap beraktivitas dengan jarak jauh itu, ya. Baik. Nah, guru inilah kesempatan guru untuk berinovasi dalam proses belajar mengajar. Nah, jangan waktu COVID ini karena anak-anak tidak tatap muka lalu guru pun tidur aja di rumah, kan. Nah, tidak berinovasi. Nah, guru yang baik itu bisa berinovasi. Nah, dengan arahan dari Mendikbud yang mengharuskan sekolah yang di zona hijau saja yang boleh tatap muka, itu pun masih dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, artinya belajar dari rumah di Kalimantan Barat kan masih akan dilanjutkan nih. Ya. Evaluasinya selama 3 bulan sudah libur ini seperti apa? Apakah kita masih bisa melanjutkannya? Apakah belajar dari rumah ini cukup Belajar efektif? dari rumah pasti. Saya tidak merekomendasi, ya, untuk kegiatan untuk melonggarkan masalah pendidikan. Ini masalah anak-anak. Kalaupun nanti harus tatap muka, ya, maka yang saya minta didahulukan itu pertama yang kelas 3 SMA berarti kelas 12. Kelas 3 SMP berarti kelas 9. Kemudian kelas 6 SD. Ini karena mereka akan dilakukan evaluasi, bukan ujian, ya, ke depan evaluasi. Nah, untuk kenaikan kelas ini, karena kemarin tak normal, jangan bebani psikologis anak. Saya bilang, kalau harus naik kelas semua, naikkan kelas semua aja. Ya, bukan begitu kita obral, tidak. Menjaga psikologis anak. Ya, ini lebih berat dibandingkan dengan kita maunya, kualitas pendidikan harus dijaga. Ini jangan cerita kualitas pendidikan dulu. Tapi psikologis anak udah di tak sekolah, tahu-tahu tak naik kelas. Karena ini kondisinya khusus nih, iya, pandemi. Karena tidak semua belajar dari rumah itu bisa terakses. Nah, daerah pedalaman. Betul. Ya? Ini selaras dengan pertanyaan berikutnya. Masih banyak blank spot atau titik yang belum ada Iya, jangka sinyal kita ini internet, hanya di sinyal telepon juga pinggiran tidak aja, ada. di tengah-tengah itu blank semua. Apa intervensi yang akan dilakukan Nah, pemerintah saya provinsi? sudah minta itu masyarakat di daerah-daerah itu siap untuk menyiapkan tanah. Nah, provider tinggal buat itu antena-antenanya itu, apa namanya, tower-towernya itu, ya. Nah, ada satu daerah saya tanya, dia itu nggak bisa inilah. Saya bilang kalau jalannya juga rusak, kan pilih, mau saya tes dia kan, mau rusak atau mau tower, saya bilang. Nah, dia menyebutkan tower tuh, gitu, tower. Saya bilang tower berapa kali, tower, ya tower lah, saya bilang tower kan. Nah, dia pilih tower. Nah, saya bilang kalian hebat, saya bilang. Kenapa? Kalau jalan itu lancar, oke. Nah, kalau tower, saya bilang kalian bisa membuka wawasan dunia, Itu hebatnya masyarakat, maju nih di sini nih, saya bilang. Masyarakatnya udah sadar nih, mereka perlu akses telekomunikasi. Sekarang Daripada provider dia manjat ke yang gunung. mau bekerja sama dan mau bikin menara telekomunikasi itu di daerah yang jauh dan terpencil sudah ada berapa? Ada berapa menara telekomunikasi yang akan dibangun supaya kita tidak bilang tower lagi? Selama saya jadi gubernur mungkin udah 70, ya. Karena mereka waktu saya sampaikan itu, saya datangi, kawan saya datangi itu minta jaringan bisnis mereka, ya, itu melakukan hal itu, termasuk listrik. Nah, listrik sekarang ini masih ada 360-an desa yang belum terlistriki.
Ada 180 yang itu tak mungkin dilayani PLN dalam waktu dekat karena kontur tanah, bukit, lambah itu nggak mungkin ya. Nah, tinggallah 100 lebih. Nah, masa jabatan saya 100 lebih ini akan saya minta selesaikan. Sebentar. Ini sebenarnya harus sudah jeda, tapi saya greget 180 ini tidak mungkin dilayani dalam waktu dekat, tapi akan dilayani kan karena satu orang penduduk dengan tetap ini penduduk. tadi apa? Listrik genset ya dan sebagainya ya harus dengan model itu, artinya tidak bisa dilayani oleh PLN langsung, sehingga ada bantuan-bantuan mungkin solar cell ya itu ya seperti itulah. Makanya di daerah itu harus ada, di desa-desa ini ada badan BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. nah jadi itu. Nah kemudian ada dikembangkan listrik hidro yang mini ya, kalau ada air terjun di situ dikembangkan, dikelola lah ya, bisa 5 kWh, 10 kWh, bisa satu desa udah cukup. Baik, jadi ketika harus belajar dari rumah siswanya tidak perlu gurunya yang satu-satu mendatangi dari rumah ke rumah, tapi Guru sudah bisa siap buat akses modul. transportasi. Modul yang bawa bisa. Modul kan ada bos buat modul. Nah, kalau perlu diantarkan ke rumah anak-anak nih, kalian belajar ini ya. Nah, nanti guru datangi lagi kalau bisa ya, karena daerah-daerah kan bisa. Guru datangi lagi ya, ambil atau ada TU-nya ngambil. Anak diberi ini lagi. Nah, sesekali kalau di Pontianak sih hampir semua dia sudah punya, dia bisa link ke gurunya masing-masing. Kalau Pontianak dan kota-kota lain dengan akses Bisa. internet lancar sih, kita optimistis ya Pak. Tapi untuk daerah lain, nah belum selesai PR-PR di sektor-sektor pendidikan, sektor usaha, warung kopi dan sebagainya. Sudah ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa periode Pilkada 2020 dilanjutkan lagi dimulai bulan Juni ini. Dan ada 7 kabupaten di Kalimantan Barat yang akan ikut Pilkada. Seperti apa seharusnya prosesnya menurut Pak Gubernur? Kita bahas setelah ini di Sapa Kalimantan Barat. Jangan lupa Anda juga bisa bergabung dengan meninggalkan pertanyaan atau tanggapan Anda di kolom komentar. Anda menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, saudara, bersama saya Dea Citra. Anda bisa menyaksikan tayangan ini tidak hanya di layar Kompas TV Pontianak, tapi juga melalui radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Pak, ini ada Pilkada 2020, 7 kabupaten kita akan jadi penyelenggara. Apa catatannya di masa pandemi ini? Kalau saya, Pilkada ini ya harus dilaksanakan di Desember itu. Karena ini kan keberlangsungan tata kelola pemerintahan ya. Jangan sampai lagi ada PLT ini, ada PJ ini, PJ itu. Karena saya udah merasakan bagaimana meneruskan kebijakan PJ dan sebagainya. Dan Pak Edi juga merasakan sekarang bagaimana. Ini daerah-daerah PJ ini rata-rata banyak menimbulkan masalah-masalah kita gitu ya, masalah baru. Nah ini harus diselesaikan. Nah saya setuju Pilkada itu tetap dilaksanakan. Sebenarnya lebih mudah untuk Pilkada dibandingkan sekolah. Nah, kalau Pilkada misalnya satu TPS itu 800. Sebenarnya bisa diatur. Masa pemungutan suaranya diundur sampai jam 4 misalnya, baru dihitung, kan hitungnya kan cepat tuh. Jam mungkin maghrib udah selesai. Kan hanya satu. Dan kecuali kalau pileg ya itu kan banyak. Kertas suara berlembar-lembar. Ya, kalau ini kan cuma satu. Nah, dari jam 1 diundur jadi jam 3 misalnya. Jam 3 tutup TPS. Nah, masyarakat hitung, kalau di situ ada satu TPS, ada 3 RT. Nah, RT ini dari jam ini sampai jam ini, dari jam ini sampai jam ini, dari jam ini sampai ini, tempat diatur duduknya kan. Nah, nanti udah diatur, nah, jam sekian sampai jam sekian, yang tadi belum itu sudah dibagi 3 bagian ya. Nah, ini belum datang, nah dia harusnya yang terakhir gitu kan. Nah, tutup udah, itu lebih mudah diatur itu. Kampanye di daerah kita ini kan identik sekali dengan rapat umum terbuka atau dangdutan. Kampanye itu, nah ini di sini ya. Saya terus terang aja waktu calon gubernur ya, waktu gubernur kemarin kampanye tidak begitu mendatangkan orang. Kampanye akbar saya cuma 1 kali.
satu kali, yang sisanya itu saya lebih banyak tim saya door to door, kemudian lebih banyak menyapa masyarakat lebih dekat lah ya, tidak mengumpulkan yang ramai paling waktu itu 400 orang, 200 orang, 300 orang, walaupun kalau tingkat pemilihan gubernur mengumpulkan orang 200 orang itu tidak efektif. Nah, saya lebih banyak bermainnya di medsos, karena medsosnya kita lihat apa, Twitter, Facebook, atau Instagram. Nah, saya lihat survei. Nah, ternyata di Pontianak, di Kalbar ini 70% orang pengguna Facebook. Nah, kita masuk di Facebook. Nah, hanya 15% Twitter. Nah, kita pikirkan nih memang mainnya di Facebook atau Twitter kan supaya ini. Nah, Instagramnya waktu itu belum sampai 10% ya. Kalau sekarang kan semakin banyak. Baik. Nah, ini semuanya harus dilakukan. Nah, sosialisasinya harus lewat media sosial. Berarti calon bupati dan wakil bupati yang nanti akan bertarung di pilkada harus berpikir lebih keras, karena banyak kabupaten yang menjadi penyelenggara itu adalah daerah-daerah yang blank spot, alias tadi seperti yang kita bahas, belum ada sinyal internet. Blank spot kalau misalnya dia tidak berinteraksi keluar, itu yang menyulitkan. Tapi kan masyarakat kita keluar dia dari daerah dia kan. Nah, di kampung itu yang paling dalam semuanya punya HP. Nah, itu saya bilang tak bisa kau gunakan gimana? Nanti kan kita ke sana ke kota, dia bilang kan harus pakai, dia bilang. Nah, itu artinya ya tetap juga gitu kan. Kan tidak mungkin 3 bulan itu 1 tahun misalnya dia nggak ke kota. Pastilah ke kota. Nah, cuma makanya kampanye itu jangan waktu kampanye ya. Saya makanya nggak setuju kampanye itu panjang-panjang. Kalau perlu 2 minggu dia selesai dah. Tingkat bupati, wali kota. Kemudian tingkat gubernur itu karena seluruh daerah, KPU harus lihat. Oh, misalnya Kalbar ini wilayah terluas nomor 4. Nah, diberilah waktu lebih panjang kampanyenya. Oh, misalnya wilayahnya cuma separuh dari Kapuas Hulu ya. Nah, Jawa Barat tambah Banten itu lebih luas Kapuas Hulu. Yeah. Nah, kalau separuhnya kan, ini kasihlah 2 minggu kampanye. Jangan dipukul rata semua. Supaya dana kampanyenya juga tidak terlalu banyak. Nggak adil gitu ya. Misalnya Gubernur Kalbar, misalnya dia kampanye untuk dari ujung ke ujung perlu 24 jam. Nah, daerah lain 2 jam aja dimutar ke provinsi udah selesai. Pak, kita akan ke kolom komentar di Facebook. Ini ada pertanyaannya dari Tri Jatiningsih. Masyarakat menganggap new normal itu seperti normal yang dahulu, katanya. Banyak yang sudah mengadakan kegiatan ramai tanpa protokol kesehatan dan kumpul-kumpul. Nah, bagaimana cara sosialisasi yang efektif? Mungkin sarannya dimulai dari pemerintah, katanya. Memberikan contoh yang masyarakat yang baik supaya tidak menunjukkan kegiatan dan foto-foto ramai-ramai di medsos. Iya, ada pejabat-pejabat Bapak yang foto ramai-ramai di medsos kemarin sepertinya. juga kan. Nah, saya gimana kayak kita ini kan kadang masih berpikir etika. Nah, satu orang salaman, saya jadi ikut salaman pula. Padahal enggak gitu kan. Nah, masalahnya ketika saya tak mau salaman, yang ini salaman, misalnya ini Pak Wagub salaman, saya nggak mau salaman. Nah, nanti kan tanggapan orang beda lagi. Nah, ini masih ada di dalam perasaan. Yang ke depan ini harus diubah. Nah, foto juga gitu dalam jaga jarak. Rame-rame dia buat berfoto kan. Bahkan pakai masker, Pak. Nah, intinya tetap pakai masker dan sebenarnya tak boleh bersentuhan. Saya kalau salaman tuh saya baru selama new normal baru 1 kali salaman. Itu pun karena Pak Wagub salaman, tepatnya saya salaman. Nah, itu padahal ya itu nggak boleh, salah ya. Saya setuju tuh, memang harus dari ini sudah kita bilang ya, jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan. Tapi kemarin kita waktu salaman itu, waktu Pak Sekda ulang tahun itu salaman, kita udah cuci tangan dulu. Cuci tangan, pakai masker, nggak apa-apa ya, tapi siapkan. Sama juga di rumah. Saya mau gendong cucu saya harus mandi dulu, ya harus ini dulu. Dan habis itu saya gendong, nggak apa-apa. Ya. Tapi kita biasanya sungkan loh ketika tamu datang dan menunjukkan tolong cuci tangan di sana sudah disiapkan air dan sabun. Saya harus suruh, nah masuk sini, ya ke sini. Udah, masalah dia kata dia. Nah, jika Anda penasaran juga kenapa ada suara sepeda motor, suara mobil, karena hari ini proses rekaman ini juga dilakukan di teras pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Memang lebih baik melakukan di ruang terbuka untuk meminimalisasi tadi potensi penyebaran virus, walaupun jaraknya sudah diatur nih untuk mencegah droplet atau tetesan-tetesan. Berikutnya ini ada yang menarik juga, Pak.
pada saat pelaksanaan new normal, bagaimana dapat memastikan bahwa masyarakat aman dari paparan COVID-19? Ini dari Septian Marda. Ya, jadi begini, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan seseorang itu bebas, apakah dia bebas virus atau tidak. Tidak ada jaminan, ya. Karena harus melalui lab dan tes-tes tertentu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah menjaga kalau dia ini jangan sampai dia menularkan pada orang lain, ya. Ya, makanya harus jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Kalau cuci tangan untuk kepentingan pada pribadi kita dan orang-orang dekat kita, ya, itu. Karena mungkin kita sudah megang media yang ada virus, kita tularkan lagi ke media yang dimiliki itu. Nah, kalau yang lain sih saya rasa nggak masalah, ya, tidak akan ini, tidak ada jaminan, oh si A ini nggak ada. Baik, nah tadi kan menarik nih, saya masih terngiang-ngiang, berarti kan pejabat harus memberikan contoh, saran yang diberikan ya, harus memberikan contoh pada masyarakat tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Perlukah mungkin kita mengatur sanksi misalnya atau ada aturan kepada pejabat pemerintah ataupun ASN yang masih menunjukkan tadi foto kumpul-kumpul ramai-ramai tanpa menerapkan protokol kesehatan katanya? Iya, kedepannya perlu, ya. Kedepannya perlu, dan kita juga sudah memulai. Tapi kalau mau mengubah drastis itu juga susah. Memulai bahwa rasa sungkan, rasa apa itu enggak. Kita kembali lagi kepada ya hikmahnya, kita kembali kepada ajaran agama kita. Nah, ajaran agama misalnya ada yang tidak boleh bersentuhan laki perempuan bukan muhrim. Nah, ini kita kembalikan ke situ kan. Baik, betul. Jadi enak gitu ya. Oh, misalnya cipika-cipiki laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan tak boleh kecuali muhrim. Nah, itu kembali kan itu. Jadi hikmahnya untuk mengubah kebiasaan kita kembali pada ajaran agama. Oh, kenapa cuci tangan? Nah, agama mengajarkan untuk Muslim dan agama lain pasti ya. Yang Muslim jelas ya, ada hadisnya ya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya udah. Jadi menjalankannya juga lebih ringan karena kita tahu landasannya. Karena kita tidak terbebani di dalam benak kita. Karena kembali kepada inilah ajaran agama. Mungkin juga hikmahnya kita diminta untuk lebih banyak menjalankan ajaran-ajaran agama kita. Nah, budaya-budaya yang kira-kira itu lepas. Kan itu. Kita masih punya satu segmen lagi setelah jeda berikut ini. Saudara tetap bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Anda juga masih bisa sepertinya meninggalkan beberapa komentar. Kami akan coba bacakan setelah jeda berikut ini. Ini adalah segmen terakhir dalam Sapa Kalimantan Barat hari ini. Program ini merupakan hasil kerjasama Biro Adpim Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kompas TV dan Radio Sonora. Ini menarik, kita sudah memasuki masa new normal, tapi masih banyak juga komentar-komentar yang mungkin agak bertentangan dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu. Jadi banyak yang bilang bahwa new normal ini katanya adalah bentuk kegagalan pemerintah mengatasi pandemi. Ada juga yang masih menyatakan bahwa mungkin ini, bukan mungkin ya, ini konspirasi nih dengan A, dengan B, dengan C supaya begini-begini. Bagaimana kita meluruskan persepsi ini dan bagaimana Bapak menjawab soal kegagalan pemerintah mengatasi pandemi? Kalau kegagalan kita bisa lihat dari tingkat kesembuhan dan tingkat kematian ya. Nah, Indonesia ini kan termasuk yang rendah ya. Kalau Kalbar ini se-Indonesia kita alhamdulillah sampai hari ini masih di ranking 20-an, 20 sampai 24 ya. Kali ini masih bisa dikendalikan. Kalau dibilang konspirasi yang gimana, ini kan sedunia. Artinya sudah 200 lebih negara yang kena. Dan hampir seluruhnya kena. Hampir seluruhnya terpapar. Hampir seluruhnya berpengaruh terhadap ekonominya. Nah, hampir seluruhnya bahkan negara-negara yang maju dari sisi kesehatan, pelayanan kesehatannya juga. Itali kan paling hebat itu. Prancis paling hebat kesehatannya. Tapi tetap juga yang meninggal itu puluhan ribu. Ya. Penyebabnya karena masyarakatnya tidak disiplin juga kan? Iya ya, karena merasa meremehkan, wah itu nggak mungkin lah, hanya flu biasa begini begitu. Akhirnya ya tidak antisipasi. Nah begitu ini akhirnya mayat di jalan dan sebagainya. Nah apa mau kayak gitu ya.
Nah, kalau kita dibilang gagal, tidak gagal karena memang ya buktinya itu ya, buktinya ya. Lalu komentar yang bilang konspirasi apa, mau ke negara menghancurkan ekonominya hanya karena konspirasi masalah ini penyakit, mau membiarkan nyawa masyarakatnya ya. Nah, kalau misalnya negara mau ini ya kan dia ya kehidupan pengambil keputusan itu rata-rata kan ekonomi rumah tangga bagus kan. Nah, jadi kan masyarakat mau dikorban nggak mungkin ya. Ini tetap hanya saja ya. Mungkin ada yang ngomong itu lawan politiknya, mungkin yang ngomong itu ya sedang ada masalah dengan pemerintah ya, dan sebagainya. Sehingga keluarlah kata-kata itu. Tadi saya contohkan, ada satu orang yang itu juga. Nah, giliran kalau dia berani, saya bilang oke, kalian jadi relawan di kamar jenazah. Kalian jadi relawan mobil ambulan. Nggak mau. Baik. Nah, ini menunjukkan sebenarnya dia pun takut juga, cuma tak berani. Nah, kau buktikan di sana, benar nggak itu? Nah, terakhir kita lihat di Surabaya, bapaknya perawat, meninggal COVID, jelas. Ibunya bidan, meninggal COVID. Anaknya dokter, meninggal juga. Nah, lalu di Lebaran satu keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya, anak-anak bapak yang meninggal ini meninggal satu keluarga, kan? Nah, apa mau orang seperti itu? Baik. Ya, ini kan diskusi kurang lebih 60 menit ini kita mengerucut pada satu kesepakatan bersama kalau memang kedisiplinan dan kesadaran masyarakat adalah yang utama untuk mencegah penularan virusnya lebih luas. Peran seperti apa sih yang bisa diambil tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kondisi new normal ini supaya bisa lurus satu semua pandangannya dan menjalankan ini dengan baik? Tokoh agama ya sampaikan sesuai dengan ajaran agama masing-masing secara utuh ya. Jangan hanya ya retorika ya, sehingga satu sisi disampaikan, satu sisi tidak ya. Contoh misalnya, wah ada yang ngomong nih, virus itu kan makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Nah, kalau sesama makhluk Allah, sekarang saya bilang dengan kau nih ya, kau pergi ya punya mobil, bawa orang yang umur 60 tahun itu rapid test, kita jaga dia, saya bilang kan. Nah, ini. Nah, sama-sama makhluk Allah, kenapa kalau hidup singa juga makhluk Allah. Nah, kau diam satu kandang sama dia, atau kau kasih makan, suapkan dia, kan itu logikanya. Artinya menjelaskan itu akal, agama itu kan akal. Hanya jangan emosi, wah ini makhluk Allah, nah giliran ini tak berani. Nah, oh kenapa jenazah COVID itu diperlakukan begini. Nah, kalau kau berani, saya bilang, saya minta kau jadi imam sholat di sana. Kau mandikan dia. Tak berani. Nah, kalau kita cuma ngomong nggak mau melakukan, kita takut juga kan. Nah, inilah pemikiran tokoh masyarakat. Pahami betul ini ya. Bagaimana virus itu menjalar kena dalam ajaran agama juga ada. Nah, Nabi bilang kau larilah seperti kau lihat singa kalau ada wabah di satu tempat. Nah kan itu, suruh lari lihat singa, bukannya itu ya. Ini kan beri penjelasan itu utuh gitu ya. Baik. Nah, oh kenapa sholatnya sabnya jauh-jauh? Nah, karena sampaikan. Nah, oh saya nggak mau jadi imam. Ada tuh. Nah, Pak Wagub cerita sama saya, Pak Hatib saya tadi tak mau jadi imam karena orang tak mau rapat-rapat, dia bilang kan kita jaga sab. Berarti dia belum utuh pemahaman agamanya ya, bahwa lurus dan rapatnya sab itu kesempurnaan sholat, bukan untuk sahnya sholat. Oh, diantara kalau rapat itu, kalau renggang itu setan lewat di situ. Itu kan menyampaikan segala sesuatu itu harus genah, ya, harus utuh. Karena tokoh masyarakat dan tokoh agama juga punya tanggung jawab menyampaikan dengan benar ke masyarakat. Harus, kalau enggak dosa dia biarkan orang terpapar virus, biarkan ini dari penjelasan dia yang tak betul. Hati-hati. Baik, kita sudah memasuki tatanan normal baru, banyak yang akan kita lakukan, tapi perbaikan dari sektor ekonomi saya rasa tetap harus jadi prioritas juga, karena kita harus menatap ke depan. Langkah-langkah stimulus di bidang ekonomi seperti apa yang sudah direncanakan untuk memulihkan kondisi ini?
Jadi kalau ekonomi kebanyakan kita dilakukan oleh pemerintah pusat dengan skim-skim tertentu ya. Kita tinggal mengamankan itu. Di samping daerah juga melihat. Saya lihat kita lihat karakteristik masyarakat kita ekonominya. Kalau jasa perdagangan gimana, kalau ini gimana ya. Nah sehingga kita lebihnya kalau bisa dilindungi dengan protokol kesehatan. Oke, nah saya minta kemarin dengan Sekjen Kementerian Kesehatan, protokol kesehatan di masa COVID maupun di bidang ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya harusnya yang mengeluarkan itu Kementerian Kesehatan, jangan kementerian lain. Ya. Nanti kasusnya saya bilang kayak BLT bantuan, Menteri Desa bilang 30% dari dana desa, Menteri Sosial bilang 600.000, Presiden bilang yang yang kena pengaruh dari COVID, imbas COVID ya. Nah, jadi 3 hal ini yang pusing kepala desa datang ke saya. Pak, ini gini, saya paham saya bilang kan. Saya bilang Menteri Desa bilang 30% kan aturannya, Menteri ini bilang 600.000 kan per bulan. Presiden bilang yang terdampak kan, iya Pak. Jadi gimana Pak? Dia bilang. Nah kalau 600.000 berarti 1,8 juta. Betul. Nah dana desa kita kalau 30% orang-orang sudah dikeluarkan yang dapat BLT, yang dapat ini masih ada 500 KK. Yang terdampak dia bilang 350. Nah yang ini duit ini cuma bisa untuk 160 orang, sisanya itu gimana dia bilang. Nah saya ini mau dilempar ke parit, dia bilang kepala desa itu kan. Gini aja, Bapak musyawarah, intinya musyawarah tuangkan di dalam kesepakatan. Udah saya bilang daripada Bapak dilempar ke parit. Baik. Nah. Ini pertanyaan terakhir. Silakan sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait new normal. Mungkin perlu diingatkan kembali lebih tegas lagi mungkin supaya kita bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik walaupun kita juga harus tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Ya, kita memang untuk melaksanakan new normal itu dihadapkan pada kebiasaan selama ini dan ada kebiasaan itu dihubungkan dengan kegiatan budaya kita selama ini. Contoh, kita selalu cium tangan, kalau dengan guru cium tangan, murid ya, kemudian dengan orang tua cium tangan, kemudian salam pipi kiri, pipi kanan, ya, kemudian nggak pakai masker. Nah sekarang kita tidak ada jamin tubuh kita itu bebas dari virus, kita harus pakai masker supaya kalau kita ada itu untuk kepentingan orang berinteraksi pada kita ya. Kenapa kita harus cuci tangan? Itu untuk kepentingan kita pribadi dan orang-orang sekitar kita ya. Nah kemudian jaga jarak, kenapa? Karena ketika kita ini kemungkinan menurut teori itu terpapar virus itu dari orang yang bersin, orang yang apa ya. Nah ini semua kalau kita fakeu dengan budaya kita tak nyaman, kembalikan pada ajaran agama. Ajaran agama kita mengatakan kebersihan itu sebagian dari iman ya. Kemudian dengan perempuan yang bukan muhrim tak boleh bersentuhan, kita cukup gini. Nah itu aja. Nah selama ini salam kembali. Oh kita cipika-cipiki nggak usah ya dan sebagainya. Ini semua kembalikan kepada ajaran agama supaya kita tidak merasa terbebani dari sisi budaya kita yang sangat familiar ya. Nah hal-hal itu aja sebenarnya. Jadi tetap pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Ya kalau tak perlu di luar, di rumah aja. Ya. Nah kalau di warung kopi, saya paham. Ya. Warung kopi itu masyarakat selalu berkumpul, dikasih 1 meja 2 kursi pun nggak mungkin. Nanti dia kumpul lagi. Karena kalau cuma sendiri, bagus ngopi di rumah. Ya. Nah ini rame-rame kan, nah ini harus diperhatikan dalam kondisi kayak gini ya. Kalau itu semua dilakukan, saya rasa kegiatan apapun bisa kita lakukan dengan baik. Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang hari ini kita bahas bisa diambil hikmahnya dan yang paling penting dipahami dengan baik bagaimana sebaiknya kita menerapkan new normal atau tatanan normal baru ini.
Kita harus menghadapi hari-hari yang baru, tapi juga harus beradaptasi karena masih ada virus yang sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya dan dikabarkan masih terus bermutasi si virus ini. Jadi ancamannya masih ada di mana-mana. Yang terpenting bagaimana menjalankan kedisiplinan, menerapkan protokol kesehatan dan juga menjaga pola hidup bersih dan sehat. Saya Dea Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang menyaksikan acara ini dan juga Anda yang sudah berpartisipasi melalui laman Facebook Kompas TV Pontianak. Siaran ini bisa Anda saksikan di Kompas TV dan juga di Radio Sonora Pontianak. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.